Yes. Jadi saya berani sekarang. Oke, dan saya masih sendiri, masih single ya sampai sekarang. Ya menanak nasi sendiri ya sering banyak gitu. Ya lauknya apa ya, goreng telur. Ya itu mie, terus tahu, oseng-oseng. Kampung seperti kita ini daunnya saja. Makanya sendiri, Bang. Iya. Bawa ke sini Nyapu bareng-bareng. sendiri, ngumbahi sendiri. Bener deh. Saya belum merasakan itu. Ternyata Kalau dibawa ke sini bareng-bareng, Bang. ya saya coba nggak pakai masker lah. Shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara sekalian pernah mendengar kata joker. Iya. Joker. Kira-kira apa itu? Apa atau siapa? Ya. Kartu Reni. Ya betul. Joker itu salah satu simbol dalam kartu remi. Joker itu badut ya. Itu di dalam dunia kartu, permainan kartu. Tetapi dalam dunia perkomikan atau dunia layar lebar juga dikenal nama Joker. Kira-kira siapa itu? Ya, Batman. Ya, Batman. Ya, betul sekali. Itu penjahat musuhnya Batman atau villain, super villain ya. Itu peran antagonisnya itu si Joker itu. Nah, si Joker ini memang orangnya itu sosoknya licin, susah ditangkap sekalipun oleh Batman, licin seperti belut. Dia orangnya licik, culas, kadang-kadang kejam, tidak berpikir kemanusiaan, suka begal, suka ngerampok, gitu. Sifatnya seperti itu. Dan salah satu perkataan yang ikonik dari si Joker adalah apa? Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. The bad guys are the good guys who get hurt. Orang jahat itu adalah orang banyak tersakiti atau terlukai. Maaf ya, saya pakai energi vestel aja ya. Ya, Kurang taman apa, Pak? Cocokannya aja. iya betul. Seperti ada yang kurang. Kurang menggema suaranya, Pak. Nah, gini ya. Jadi the bad guys are the good guys who get hurt. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Dan perkataan ini menjadi satu yang ikonik atau viral di medsos. Dan banyak diperbincangan di kalangan profesi atau status orang. Bahkan ini juga dikomentari oleh para psikolog bahwa memang ini ada benarnya. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Nah, mereka mengujinya betul. Cuma ini terjadi pada orang yang bermental lemah dan tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, oleh karena itu sebaiknya musuh itu harus dikasihi. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, kasihanilah musuhmu
Siapa musuh itu? Musuh adalah orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita akan membaca di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Ini masih dalam satu rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Disebutkan bukit mana, bisa juga ini bukit Zaitun atau bukit Kuarantina itu. Dan di antara khotbah Tuhan Yesus ini adalah mengampuni orang atau mengasihi orang yang jahat atau musuh kita. Kita akan membaca silih berganti dari ayat 43. Saya membaca ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Oke, kita akan doa dulu, mohon bimbingan Tuhan. Bapa surgawi yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu yang maha kudus. Saat ini Tuhan, kami ingin belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami harus mengampuni orang yang menjadi musuh kami, mengasihi orang-orang yang jadi musuh kami. Tuhan, berilah kiranya Tuhan pengertian kepada kami, dan pakailah hamba-Mu Tuhan untuk menjadi alat menyampaikan Injil-Mu pada saat ini. Tuhan, biarlah apa yang kami sampaikan sungguh keluar dari hati Bapa, pikiran Bapa, dan maksud Bapa kami. Tuhan akan kuasai jemaat-Mu sekalian di sini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menjadi rema dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, kita melihat dari ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini firman perjanjian lama ya. Kasihilah sesama manusia, tapi kadangkala musuh dibenci. Kalau kita melihat itu, kalau musuh-musuh Israel itu suruh bukan menggempur mereka, para penyembah-penyembah berhala, ilah-ilah lain. Tuhan suruh memerangi mereka karena mereka menjadi musuh-musuh Allah, musuh-musuh bangsa Israel, bangsa yang dikasihi Tuhan. Tetapi ada firman baru saat ini bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Ini sebuah idealisme moral di atas rata-rata, mempunyai moralitas yang tinggi. Ini ajaran yang baru. Sangat sulit ya kalau kita harus mengasihi musuh kita. Bagaimana kita harus mengasihi musuh kita? Mereka menyakiti kita. Mereka sudah menginjak-injak harga diri kita. Masa kita harus mengasihi mereka? Masa kita harus mendoakan mereka? Masa kita harus memberkati mereka, merangkul mereka? Nehi, nggak mungkin. Saya nggak mau. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian di ayat 44 berkata, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Bahkan mengasihi yang menganiaya kita, yang menyiksa kita.
Dan itu sungguh-sungguh dipraktikkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus di kayu salib menjelang penyaliban melalui jalan di Via Dolorosa, jalan kesengsaraan. Tuhan Yesus dipukul, dilidahi, ditinju, disesak, dikenakan mahkota duri, disalibkan, dibunuh dengan tombak, ditusukkan ke dalam lambungnya. Apakah Tuhan dendam? Tidak. Maka Tuhan Yesus berdoa, kasihilah mereka Tuhan, Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Jadi tidak ada dendam, tetap mengasihi walaupun itu terhadap orang penganiaya sekalipun. Demikian juga dengan Stefanus. Ketika Stefanus dilempari batu, Stefanus juga mendoakan orang-orang yang melempari batu. Tuhan, jangan Engkau timpakan dosa kepada mereka. Ataupun juga Yusuf, bagaimana dibully, dianiaya, dimasukkan sumur, dijual, tetap mereka diampuni, dikasihi oleh Yusuf. Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, apa alasan kita mengasihi musuh? Apa alasan kita mengasihi musuh? Yang pertama, kita menjadi anak-anak Bapa surgawi. Itu ayat 45. Kita menjadi anak-anak Bapa surgawi. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi kalau kita mengasihi musuh kita, yang dianggap musuh seteru kita, kita otomatis menjadi anak-anak Bapa di surga. Kita perhatikan di sini ada kata menjadi. Menjadi itu sebuah proses, ya, peralihan atau transisi dari Bapa yang lama, yaitu Bapa segala dusta atau iblis, menjadi Bapa surgawi. Kita disebut sebagai anak-anak Bapa surgawi. Kita bukan lagi disebut sebagai the child, tapi the son atau daughter. Lebih akrab, lebih mendekat. Dan kita memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Bukan lagi our father, tetapi daddy, dad. Lebih akrab, lebih dekat. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan, doalah kepada Bapa, ya Aba, ya Bapa. Artinya Aba juga seperti Bapa, cuman itu adalah sebutan manja. Kenapa manja? Karena kita merasa dekat dengan Tuhan dan Tuhan dekat dengan kita. Kita kita panggil sebagai Aba. Jadi itu tanda kedekatan, tanda panggilan manja. Ya Aba, ya Bapa. Mungkin ada lagunya ya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Nah, lagu ini kelihatannya sepele ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kemudian ya Aba, Bapa di dalam refrennya. Tetapi lagu ini bisa memenangkan warga di Kalimantan Barat. Kok bisa? Ya Kalimantan Barat kita tahu itu banyak keturunan Tionghoa di sana dan mereka tidak mengenal Kristus. Ya ada, tapi tidak banyak orang-orang Kristen di sana. Nah, tapi di sana sekarang menjadi jumlahnya meningkat. Gara-gara apa? Gara-gara ada seorang pendeta, hamba Tuhan yang mendoakan agar Kalimantan Barat itu dibenangkan di dalam Kristus. Nah, tersebutlah ada seorang encim. Encim apa?
incim tua itu berada di dalam kamar mayat. Dia sakit dan mati. Ketika mayatnya atau jenazahnya mau diambil dari kamar jenazah oleh petugas perawat, ternyata dia duduk sudah bangkit sambil menyanyi, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu. Padahal dia itu belum mengenal Tuhan, belum Kristen. Kenapa? Karena ketika dia mati itu dan dihidupkan lagi, dia melihat pada di dalam neraka, tetapi dia mau dimasukkan ke neraka itu ya, di pinggir neraka, mau ditangkap dimasukkan neraka, dia meronta, lalu menggapai surga. Nah, mau masuk surga dia ada pengawalnya di surga. Mengapa kamu ke sini? Aku mau masuk sana, saya nggak mau di neraka. Apa kamu percaya Yesus? Gimana percaya, nggak ada yang mengabarkan kepada saya? Ya sudah, kamu pergi. Tetap dia bangkit berada di kamar mayat sebuah rumah sakit. Lalu ini menjadi sebuah kesaksian. Dan ada 74 orang yang dimenangkan di dalam Tuhan. Dan itu terus merembet, membengkak semakin banyak. Dan sekarang mayoritas di Kalimantan Barat itu dimenangkan di dalam Yesus. Puji Tuhan ya. Nah, jadi kalau kita mengasihi orang jahat atau musuh kita mempunyai status sebagai anak-anak Bapa surga. Apa selama ini bukan disebut anak Allah? Betul, kita disebut anak Allah. Tapi yang diakui Tuhan adalah yang sempurna, yang taat pada Dia. Nanti kita akan membahas sampai ke sana juga. Yang kedua, alasan kita harus mengasihi musuh adalah agar kita bersikap adil, tidak pilih kasih. Itu ayat 45 sampai 47. Jadi sama seperti Bapa di surga menerbitkan matahari. Matahari bukan untuk orang baik aja, orang jahat pun juga dikasih matahari. Hujan tidak hanya untuk orang baik saja, orang jahat pun juga dikasih. Itu juga orang benar, orang tidak benar, semua dikasih matahari dan hujan untuk menumbuhkan tanah-tanah pertanian mereka. Tidak pilih kasih. Sama, ini prinsip keadilan. Ya. Jadi semua mendapatkan perlakuan yang sama dengan Tuhan. Masakan kita membeda-bedakan? Itu ada orang kafir, itu bukan kafir. Pakai saja barang-barang, jangan halal, jangan pakai dari produk-produk buatan orang kafir. Tapi dia sendiri menggunakan ini buatan orang kafir. Apa saja, TV, HP, radio, kendaraan, mobil. Jadi kalau kita ingin menghindari orang kafir atau produk orang kafir, ya tinggal di hutan, gak usah pakai baju, karena baju buatan orang kafir. Itu ya. Jadi di dalam kekristenan ini tidak ada kafir, padahal Kristen pun juga bisa menyebut seperti itu. Kita benar, keyakinan kita di dalam Tuhan itu benar. Yang kita ikuti saat ini adalah keyakinan berdasarkan firman Allah turun dari Allah sendiri. Jadi bisa saja kita menyebut mereka kafir, tapi itu tidak pernah di Bible tidak ada pernah tercetus ya, hampir tidak pernah ada kata pernah kafir nggak ada. Itulah kebenaran firman Tuhan. Nah, kita harus bersikap adil pada orang lain. Jangan pandang agamanya apa, jangan pandang keyakinannya apa, statusnya apa. Kita harus bersikap dan berlaku adil. Tuhan jadi berkata,
kita harus bersikap adil terhadap orang asing. Karena kamu sendiri dulu adalah orang asing. Itu berbicara dalam konteks kepada orang-orang Ibrani yang dulu pernah di Mesir, sehingga memperlakukan orang asing itu harus juga memperlakukan hal yang sama, yang baik-baik yang harus diterapkan. Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa kita sangat membutuhkan orang lain? Kita disebut di dalam istilah adagium Latin itu sebagai homo homini socius. Kita membutuhkan orang lain dalam apapun juga. Makanya jangan sangka kalau kita hanya makan satu suap nasi itu melibatkan ribuan orang. Jangan dikira. Percaya enggak? Nasi yang kita makan cuma satu kepal saja itu melibatkan ribuan orang. Orang baik, orang jahat, orang jelek, orang kafir, orang benar, orang tidak benar. Ini fakta ya. Coba jangan kita pikir, kita belinya di mana? Di warung. Warungnya yang jual siapa? Lalu yang mengangkut siapa? Pakai apa? Pakai mobil. Mobil yang bikin rodanya siapa? Yang bikin aki siapa? Yang bikin bensin siapa? Nah, yang bikin karungnya siapa? Plastiknya siapa? Lalu yang diselipan itu mesinnya bikin siapa? Order dari mana? Melibatkan berapa orang? Lalu yang panen, yang makun, yang pemupuk itu berapa orang? Biasanya itu lebih dari 1.000 orang. Jadi kita harus memperlakukan orang lain itu yang baik-baik saja, sekalipun itu musuh kita. Ya. Ini disebutkan juga, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukan orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Kalau kita hanya mengasihi kepada orang baik saja, kita mengasihi hanya orang atau kawan atau kerabat kita saja, lalu apa bedanya dengan orang lain? Dengan preman-preman jalanan juga tahu yang namanya kasih, setiap kawan tahu mereka. Mereka mengasihi sesamanya. Mereka balas budi juga. Lalu apa bedanya? Berarti kita sama dengan mereka. Kalau kita berbuat jahat kepada orang jahat, ya sama mereka dengan orang jahat, kita sama. Tetapi perbedaannya adalah disinilah ini perbedaannya ya. Kita mengasihi musuh-musuh kita. Itu di atas rata-rata. Itu konsep surgawi sendiri, bukan konsep duniawi. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, alasan kita mengasihi musuh yang ketiga adalah kita harus sempurna. Itu ayat terakhir. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Definisi dari sempurna itu apa? Sempurna artinya apa? Seperti Tuhan. Kalau dalam kata-kata itu, pengertian itu sinonim, apa kira-kira? Mungkin sempurna itu mengandung arti utuh, lengkap, tidak bercacat, tidak bercela, tidak ada kekurangan, no minus, tidak ada kekurangan. Semua serba baik, superlatif ya. Tidak ada kekurangan, sempurna, perfect. Tapi mungkin kita bertanya, bagaimana kita sempurna? Bukan kita sebagai manusia itu orang yang tidak sempurna, nobody's perfect, tidak seorang pun sempurna. Bagaimana mungkin kita disebut sebagai sempurna? Salah satu alasannya adalah ini, mengasihi lawan atau musuh kita. Bapak Ibu,
Mungkin Bapak Ibu mendengar seorang bernama Nelson Mandela, pernah? Itu tokoh apa? Betul, Presiden Afrika Selatan. Lalu apa lagi? Tokoh anti apartheid, anti perbedaan kulit. Ini ada lagi? Kira-kira apa? Dia seorang peraih hadiah Nobel perdamaian. Dia itu anti apartheid. Dulu di Afrika Selatan itu berlaku bahwa ras yang paling utama adalah ras kulit putih. Kalau kulit hitam, kulit berwarna itu ras kelas 2, itu kelas rendahan. Jadi apa-apa itu stafnya hak-haknya dibedakan, diistimewakan yang kulit putih. Oleh karena itu berkali-kali bersuara Nelson Mandela untuk bersuara kepada pemerintah untuk bersikap adil. Tetapi justru Nelson Mandela malah ditangkap di penjara. Di penjara berapa tahun? 27 tahun sebagai tahanan politik. Lalu di penjara ngapain di sana? Di penjara itu dia disiksa, dianiaya, sering kerap seperti itu. Yang namanya digebuk, dipukuli. Sering, bahkan pernah digantung terbalik. Ketika digantung terbalik dia kehausan, saya haus, minta minum lah, minta minum. Saya haus sekali, malah dikencingi sama sipir yang jahat itu. Tahu sipir apa? Petugas atau kepala penjaranya. Ada yang paling jam. Nah, suatu saat dia bebas setelah 27 tahun karena perbedaan situasi pemerintahan di Afrika Selatan. Dia karena mengangkat topik membela masalah kemanusiaan, dia jadi presiden. Nelson Mandela menjadi presiden di Afrika Selatan tahun 94 sampai 99. Nah, ketika dalam pelantikan sebagai presiden, Nelson Mandela mengundang sipir yang pernah menyiksanya, yang kejam sekali, diundang melalui pegawainya. Tolong panggilkan sipir itu yang pernah menyiksa saya. Dipanggil, suruh menghadap. Sipir itu ketakutan. Jangan-jangan dia mau balas dendam. Jangan-jangan aku mau dianiaya, dipukuli. Aku takut. Tapi Nelson Mandela senyum-senyum saja. Sini, dekat. Ada apa? Sini, dekat. Saya ingin mengampuni kamu. Dia memeluk, merangkulnya. Walaupun dia pernah menganiaya sebagai, dan dia adalah musuh pada saat itu, tetapi dia mau mengampuni. Dia merangkul. Dia menganggap saudara dan sahabatnya. Itulah Nelson Mandela. Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu saudara punya musuh? Punya musuh apa enggak? Di kampung, nah? Punya siapa itu? Musuh dia sendiri. Kalau orang lain ada enggak? Sekampung, satu pekerjaan, atau dalam seduluran ada enggak musuh? Yang dulu ya ada, yang kecil atau masa lalu ada enggak? Terus saya pernah tuh waktu anak-anak itu bermusuhan itu. Ya menurut saya ini bukannya saya salah gitu, tapi dimusuhi ya pernah gitu. Kalau sekarang ada enggak musuh-musuh Bapak Ibu dan Saudara? Mungkin ini contoh dalam praktek sehari-hari. Kadang-kala kita sebel kepada teman atau saudara kita yang datang ke kita hanya pada saat butuh saja. Ya apa enggak? Udah jauh datang. Loh, kayak manu kono. Tekan-tekannya butuh toh. Iya betul. Sahabat
Sampai deket-deket. Kak, aku ditangi loh. Kok ditangi? Terus ada ditangi, ya sepira. Ya, katanya gula, sekat loh. Ya, gampang. Ini metang-metang di situ yang enak. Kita gedang. Anu ya, aku ya dari separuh lah, ya mana? Enak gula Jawa kita plus aku dulu lah ya, orang blondong. Soalnya aku ngor gawe kolak, ya mana jukut. Enak lombok ya kok gawe ngor jangan kae, jangan kikil. Yang mana jujur? Hah? Kira budin, ini enggak tuh ya. Ya sengono. Ini fakta betul. Sering gitu. Kalau enggak butuh enggak datang. Misalnya dia pas bayaran familnya pesetuan, ya enggak datang, balas budi, enggak bawa segedeng rambutan, apa enggak bawa sawo sekilo. Enggak. Pas dapat arisan ya ampleng, orang ngarep. Buru-buru enggak warai repot donat ya ora. Terus nampak PNPM. Pas nampak PNPM ya orang ngarep. Bansor. Itu hanya pada saat butuhnya saja kalau datang. Mungkin kita merasa sebal ya, betul ya. Pernah seperti itu enggak? Atau posisi kita sebagai orang yang datang itu yang ada butuhnya toh? Pernah? Saya pernah. Dulu. Itu memang saya juga akhirnya juga diingatkan, kenapa kamu anak butuh ya toh? Gitu. Ya kalau semampu kita berikan. Ya adanya seperti inilah kita berikan saja. Kita bantu mereka. Mungkin kita jadi wadul sama Tuhan. Tuhan, itu saudaraku kok. Datang kok cuma kalau hanya butuhnya saja. Lalu Tuhan menjawab, persis sama kamu. Kamu juga kalau datang hanya pada pas butuh tuh. Loh, tapi ya. Kalau kamu sakit kan baru datang. Kalau kamu butuh duit, klik baru datang. Seperti itu apa enggak? Nah, sekarang kita putar balik, kalau Tuhan berkata seperti itu gimana? Makanya contohlah Daniel. Kebetulan saya sudah membaca Daniel ini pas masuk ke kitab Daniel itu. Daniel itu sehari berdoa 3 kali teratur. Seperti makan pagi, siang, sore. Kalau makanan jasmani itu mungkin roti, itu ya sayuran, tapi makan rohani ini dalam doa juga. Bersaat teduh sehari 3 kali. Bahkan nggak cuma itu, ada puasanya juga. Puasa kan nggak mesti nggak makan total ya, ada makannya. Atau juga ada puasa Daniel, kadang juga hanya makan sayur dan air putih. Saya heran bisa lebih sehat ya sayur sama air putih daripada yang daging lemak. Itu ya, saya juga sedang mempraktekkan juga ya. Sehari itu makan 1 kali. Waktu itu ada kumpulan pemuridan di tempat Pak Nardi. Jadi di sana ada doa puasa menjelang sambut apa itu turunnya Roh Kudus Pantekosta 10 hari, itu ada puasa 10 hari. Jadi makan bukanya cuma jam 6 sore aja, sehari 1 kali. Jam 6 sore. Nah, waktu itu saya belum tahu, tapi begitu itu saya coba praktekkan di rumah. Ya enteng bisa, badannya jadi enteng. Konon gula darah turun, tensi turun, kolesterol juga turun, badannya enteng. Tapi pas lagi makannya jangan tidur domblong gitu pas lagi itu bukanya. Itu bisa melonjak tensi ataupun tetap sedikit-sedikit aja. Dan saya praktekkan bisa, tapi dengan catatan tidak ada istri di rumah. Kalau jadi istri di rumah ya makan baik.
Udah bedong, ibu timbal aku ndaluk pangan loh. Makan ki roti pangan itu nggak pernah bisa puasa. Sekarang bisa. Ya itu puasa itu baik untuk menguatkan Tuhan. Nyatanya yang terjadi, Daniel itu dikenang Tuhan, coba. Berapa kali dia harus menghadapi ancaman kematian. Yang pertama ketika si Nebukadnezar punya mimpi. Mimpinya apa? Suruh diartikan. Kalau nggak bisa mengartikan mimpi saya dan juga maknanya, kalian tak penggal-penggal. Kata Raja Nebukadnezar. Ini saya pernah cerita itu ya. Bukan dipenggal, itu dipenggal-penggal. Tidak hanya itu, rumahnya saya ambrukkan dengan rata dengan tanah. Kasihan istri dan anaknya kalau gitu. Dipenggal-penggal sih artinya apa? Ini Pak Beni berkata mutilasi. Penggal. Itu kalau nggak bisa menjawab mimpiku. Mimpinya apa? Nggak diberitahu punya itu sama artinya itu. Nah, ancaman ini membuat banyak orang di Babel terancam. Orang pintar, cerdik, cendekia ia harus siap menghadapi dipenggal kepalanya. Tapi Tuhan memakai Daniel. Datang dan menjelaskan sehingga Daniel bisa menyelamatkan orang-orang nggak jadi dipenggal. Nggak ada orang-orang jadi janda, yatim piatu. Bayangkan suaminya sudah mati, tulang punggung mata pencahariannya sudah nggak ada, rumahnya diambrukkan rata dengan tanah. Gimana? Kalau hujan dan panasnya itu gimana? Kehujanan dan kepanasan. Ancaman kedua, dua singa. Karena Daniel dikenang Tuhan, dekat dengan Tuhan, singanya dikatungkan mulutnya. Padahal kita tahu kalau namanya singa buas sekali loh. Buas. Kalau makan jerapah enggak peduli, makannya dari kepala, enggak dari perutnya dulu dikeluarkan, usus-ususnya dimakan. Padahal dari buntutnya dimakan dulu. Ya kapan matinya? Kejam sekali itu. Tapi Tuhan tutup mulutnya. Semalam itu enggak berkutik. Memakan Daniel padahal sudah dilaparkan dulu. Kemudian di gua, bukan gua tapi tunggu api yang dipanaskan 7 kali lipat, Tuhan luputkan juga. Berapa kali itu? Jadi dia kuat dalam doa, Daniel kuat dalam doa, ada iman. Kematian, ancaman kematian berkali-kali. Itulah karena dia teratur untuk berdoa. Datang tidak cuma butuh saja, butuh orang, butuh berdoa. Dan Tuhan berkenan kepada Daniel. Sampai ada malaikat yang datang kepada Daniel, malaikat Gabriel, bukan Gabriel ini. Datang mendekati dia karena ada peperangan dengan kuasa gelap di angkasa. Lalu Daniel juga dikasih tahu ya tentang kalender ilahi 77 kali masa dia. Lalu menafsirkan mimpi Fir'aun Belsasar. Apa itu? Bukan, setelah itu anaknya sama Belsasar. Kalau Daniel kan Belsasar. Tapi satu Beltasar itu loh, hati-hati loh, beda loh raja sama Daniel itu julukannya. Itu ya. Nah, jadi kasihanilah musuhmu. Ya. Kenapa kalau kita mengasihi musuh itu seperti menaruh bara di kepalanya? Kok panas? Bambu kok disokna bendas? Itu tanda siapa tahu dia bertobat, dikasih bambu. Itu caranya begitu. Tangganya tokohnya belipat, orang punya ngomong. Lombok pedes tapi pedes ini pedes omongannya tangganya. Pada suatu hari tetangga kita itu menjemur pakaian, udan deres, udan deres. Apa kita bilang zona baik, dia musuhan kita. Ada yang peduli nggak di sini? Saya mendengar yang Teguh ya, iya. Padahal itu orang nyebeli sekali sebelah sini ya. Saya berkata-kata buruk, tetapi hujan tidak ada yang mengatasi.
Mas Teguh yang mentasi. Tapi dia coba buka hatinya dia. Oh ternyata butuh juga orang lain. Jadi kita tetap menolong orang lain. Ada kecelakaan di jalan nggak usah tanya. Kamu agamanya apa, nanti tak tolong. Coba kita tolong saja. Oke. Demikian firman Tuhan. Kita akan menutup dengan doa. Tapi sebelumnya kita akan pujikan lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, makanlah sesuai dengan rencanamu. kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapak saat ini Engkau berbicara kepada kami dalam firman-Mu agar kami mengasihi musuh kami Tuhan. Tidak hanya sahabat, teman, atau saudara kami, tetapi musuh kami pun harus kami kasihi. Sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami, Tuhan Yesus. Hari kami disebut sebagai anak-anak-Mu, anak-anak Bapa yang Maha Kasih. Ialah pasal mereka tadi semua. Dan pada ibu pasti dan mereka akan dikenal sama Bapak nih ya. Magapa di pasal mama. Ya pada sini tidak pada kina kasana. Tiga pada sini ada anak sana maka lepas kasih untuk kau pada. Lo pada teka begini kali lepas di sama mana anak kata tak di pasal ini. No kita di pasal ini Bapak teka di sana. Oh pada kasana kan Bapak sini kan. No kah di pada sini Bapak. Lo kalah di pasal ini Bapak dengan sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan akan meteraikan firman-Mu dalam hati mereka, akan menjadi rema dalam kehidupan mereka sehari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.